Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. As-sadiqul wa'dil amin. Syukran ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu 'aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'u minal bala wa tulu'il umriha wa sihhati badaniha. Al-hadis. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Yang paling pertama dan yang utama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik, menit, jam hari ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dipercaya, masih diberikan amanah di sisa umur kita yang memang nafas sudah di alas, umur sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bekal yang tiada tara bandingannya, yaitu nikmat iman yang ada dalam diri kita masing-masing, nikmat Islam yang menjadikan ciri identitas kehidupan kita, nikmat sehat lahir dan batin. Kita masih diberikan undangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan langkah kaki kanan kita, jikalau di pagi tadi kita melaksanakan kesalahan yang kecil, mudah-mudahan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada imamnya para nabi, pemimpinnya para rasul, nabi akhir zaman, yang memang tidak akan ada lagi nabi sesudah beliau, yang memang bisa merubah dari zaman yang biadab sampai zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah sampai zaman kepintaran, yang memang tidak akan ada nabi sesudah beliau. Walaupun kita tahu di luaran kita sampai saat ini masih ada orang-orang yang mengaku nabi dan mengaku rasul, yang memang tidak akan pernah disahkan oleh Allah nabi terakhir tidak lain dan tidak bukan habibana wa nabiyana, nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat akhir zaman, umat yang memang terakhir dikategorikan. Tidak akan ada lagi umat sesudah kita yang mudah-mudahan nama kita, nama guru kita, nama istri kita, nama anak kita, nama iwan kita tercantum dalam absenan beliau. Tegasnya golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khatib ini, khatib berwasiat yang memang khatib berlumuran dengan dosa, banyak khilaf, alba kesalahan, mengajak kepada seluruh mustami, seluruh jamaah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah, meningkatkan ketakutan kepada Allah dengan takwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah,
surah ini. Jikalau surah ini Allah turunkan hanya satu surat ke alam dunia, menggantikan semua surat dari 114. Apa surat itu? Yaitu Al-Asr. Surat ini, kata Rasulullah, kalaulah hanya surat ini yang turun ke alam dunia, menggantikan seluruh surat yang lain. Kita tahu apa makna yang terkandung dalam surat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu a'lam bi muradi. Wal 'asr. Demi masa. Waw di sini kategori waw qasam. Qasam terkategorikan yaitu huruf sumpah. Jikalau di dalam Al-Quran ada 3 huruf yaitu ta, ba, dan waw yang bermakna tallahi, ballahi, wallahi, demi Allah, dan demi Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asr, demi waktu, demi masa, demi waktu asyar. Innal insan, al-insan sesungguhnya manusia, berarti dikategorikan orang-orang yang mendapatkan predikat manusia, lafi khusr, semua dalam keadaan rugi. Yang namanya rugi jelas tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Kita tarik dari ayat pertama wal 'asr. Ternyata hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sehari 24 jam Allah sumpah semua waktu. Mengapa seperti itu? Di dalam Quran banyak nas, banyak petunjuk. Yang pertama wal fajar, demi waktu fajar. Sumpah Allah. Allah melihat hambanya, apakah hambanya beribadah kepada Allah di waktu fajar. Allah sumpah. Hilang waktu fajar, kemudian diganti dengan waktu subuh. Wasubhi, demi waktu subuh. Allah melihat hambanya apakah bermunajat beribadah kepada Allah. Allah melihat. Hilang waktu subuh, diganti dengan wal isyraq, waktu suruk. Hilang waktu suruk, diganti dengan waktu duha, demi waktu duha. Allah sumpah waktu duha. Waktu duha hilang, diganti dengan waktu duhur, waktu duhri, demi waktu duhur. Sumpah Allah. Hilang waktu duhur dengan wal asr, waktu asar. Wal maghribi wal isya'i, ternyata 24 jam Allah sumpah waktu. Apakah orang tersebut bisa memanfaatkan waktu? Ternyata Allah sumpah semua waktu. Innal insana lafi khusr, sebuah manusia itu dikategorikan rugi, illa, kecuali, istisna, dikecualikan oleh Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kategori iman dibangun dengan 3 pionir. Kalau iman seseorang sempurna, 3 bagian. Yang pertama, tasdiqul bil qalbi, nyatakan dengan hati bahwa kita beriman. Wa aqraru bil lisan, ucapkan dengan lisan bahwa kita beriman. Wa amalu bil arkan, dan dengan amal kita beriman. Sempurna iman seseorang. Wa amilus saleh, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dan nasihat menasehati dalam kebenaran. Balighu walau urun, sampaikan walau itu salah. Balighu walau ayat, sampaikan walau itu satu ayat. Wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Yang jadi poin pertama, waktu dan sabar. Kenapa seperti itu? Ada hadis Rasulullah yang menerangkan, nanti pada zamanku ada masanya 1 tahun terasa bagaikan 1 bulan. 1 bulan terasa bagaikan 1 minggu, dan 1 minggu terasa bagaikan 1 hari. 1 hari terasa bagaikan 1 jam, dan 1 jam terasa seperti pelepah kurma yang kering dibakar sesaat. Terasa seperti saat ini. Sangat cepat waktu berlalu. Yang pertama, waktu harus kita manfaatkan. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan sabar. Sabar dibagi dengan 3 tingkatan. Yang pertama, as-sabru minat ta'ati, was-sabru minal ma'asyati, as-sabru minal musibah. Ini yang menjadikan satu tadhkirah bagi kita.
Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kenapa seperti itu? Memang di kita banyak aktivitas yang menguras waktu yang berkaitan dengan hubud dunia, kecintaan kepada dunia. Tapi jikalau Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan muazzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, di sini sabar dalam ketaatan. Apakah kaki kita mampu melangkahkan untuk memenuhi panggilan Allah? Tergantung keimanan kita. Kemudian yang kedua, as-sabru minal ma'asyiyati, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Memang jalan menuju surga mungkin gratis. Dengan masuk ke masjid kita beribadah kepada Allah, tidak mengeluarkan biaya. Tetapi maaf, jalan menuju neraka berapapun mahalnya banyak orang mengikuti. Ini sabar dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga yang memang luar biasa, as-sabru minal musibah, sabar dalam musibah. Ternyata hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menolong semua nabi, menolong utusan Allah di injury time, di detik-detik terakhir. Contoh Nabi Musa, dikala di depan itu lautan, di belakang Fir'aun tidak ada lagi tempat berlindung dan pertolongan, ternyata Allah menolong di detik-detik terakhir. Nabi Ibrahim dikala dilemparkan di kobaran api yang memang panas, seketika itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di detik-detik terakhir. Kemudian Nabi Yunus dikala dimakan ikan nun, ikan paus yang sangat besar, di situ pertolongan Allah datang. Nabi Ayub dikala kesabarannya sudah menipis, yang memang belatungnya itu menggerogoti jantungnya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tadkirah bagi kita. Sabar tidak ada batas, tapi sabar ada ukuran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Surat Al-Asr menggambarkan kepada makna waktu dan sabar. Ternyata sabar di sini dikategorikan Allah menolong kepada hambanya di detik-detik terakhir. Kenapa seperti itu? Dikuatkan dalam Al-Baqarah ayat terakhir, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah menolong, memberikan ujian kepada hambanya mampu untuk melewati. Dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim. Jadi dua orang yang berbeda, Bukhari dan Muslim. Bukhari orang Bukhara dan Muslim orang Cina. Merupakan hadis Rasulullah, kata Nabi, kullu da'i dawaun. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluar, dan setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Ini menjadikan pelajaran penguat bagi kita orang-orang Islam yang beriman. Sebesar apapun cobaan kita, kita harus sabar untuk menahannya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kita tahu kisah Nabi Ayub alaihi assalatu wassalam. Dia seorang yang kaya raya, anaknya banyak, istrinya yang setia. Tapi pada saat itu Allah uji. Yang pertama hartanya dihilangkan, yang kedua anaknya diwafatkan, yang ketiga istrinya meninggalkan, dan yang paling miris diberikan penyakit yang memang tidak akan pernah dirasakan oleh umat sebelumnya dan tidak akan pernah dirasakan oleh umat sesudahnya. Begitu sakitnya penyakit Nabi Ayub, yaitu penyakit kusta yang diasingkan oleh masyarakat. Tapi luar biasa, dia beribadah kepada Allah, dia melaksanakan sholat sampai belatung yang menggerogoti tubuhnya dia simpan di tempat sendal dengan daun. Sesudah melaksanakan sholat, belatungnya ditempelkan lagi ke dalam tubuhnya. Luar biasa. Sampai pada saat itu menjerit Nabi Ayub, belatungnya ingin menggerogoti jantungnya. Ya Allah, jikalau belatung ini menghabisi jantungku seketika ini, aku berhenti beribadah kepadamu ya Allah. Allah tidak membiarkan. Seketika itu diberikan kesembuhan, diberikan kekayaan kembali, anaknya kembali, istrinya kembali, dan luar biasa. Menjadi tadkirah bagi kita yang mudah-mudahan ma'nawiyah, waktu dan sabar benar-benar harus kita pergunakan untuk bekal di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan di sisa umur kita, nafas kita, telinga kita, pendengaran, penglihatan kita senantiasa diarahkan kepada hal yang kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wafat
kita, meninggal kita, sakaratul maut kita membawa iman dan Islam, ada dalam keadaan wa bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal